Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu, basic dari Instagram @remahanbumbu_. Masih dengan Tasya di sini. Di episode kali ini, Tasya akan berbicara tentang pentingnya rutinitas untuk menjaga kestabilan kita dalam beraktivitas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share ya jika menurutmu konten ini bermanfaat. Nah, biasanya teman-teman jenuh gak sih sama rutinitas sehari-hari yang teman-teman lakuin? Nah, ternyata walaupun terdengar membosankan ya, kata-kata rutinitas. Nah, ternyata manfaat rutinitas ini baik untuk kita. Mulai dari membuat hari jadi produktif, mood tetap baik, hingga menjaga percaya diri. Nah, gimana kelanjutannya? Yuk kita bahas satu persatu. Selama ini, kita itu kayak memandang sebelah mata sih tentang kata rutinitas. Karena terkesan membosankan gitu ya. Padahal, banyak banget manfaat dari jadwal yang tertata. Mulai dari membuat pikiran lebih fokus, hingga mencegah pekerjaan terbengkalai. Nah, jadi tuh gak kalah penting juga, rutinitas itu bisa membantu agar urusan demi urusan tuntas satu persatu. Jika hari-hari kita sering kewalahan dan harus multitasking karena dikejar tenggat waktu, bisa jadi ada yang perlu dibenahi. Kenapa sih rutinitas itu diperlukan gitu kan? Ternyata tuh ada banyak alasan mengapa rutinitas itu adalah hal yang penting bagi kita. Di antaranya itu, pertama, membuat hari kita jadi lebih produktif. Jadi kalau memulai hari dengan rutinitas, itu adalah cara untuk mewujudkan hari yang lebih produktif. Bedakan produktif dengan sibuk karena menyusun jadwal apa aja yang perlu dilakukan sejak pagi akan membuat urusan kita tuh selesai satu persatu. Bahkan ketika dibawa dalam konteks penjualan dan kepemimpinan, produktivitas di pagi hari ini bisa sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Tapi jangan salah, semua individu sebagai pemimpin dirinya sendiri juga berpeluang sukses jika berhasil menyusun prioritas dengan tepat. Yang kedua, itu kenapa rutinitas bisa menjadi penting? Ya, karena ternyata rutinitas itu bisa membuat kita memulai hari dengan damai. Nah, rutinitas menyusun daftar apa aja yang perlu dilakukan bukan sekedar urusan memenuhi checklist aja. Tapi, ini tuh adalah cara untuk memulai hari dengan percaya diri, damai, dan juga berperilaku positif. Kalau gitu, seseorang tidak akan rentan mengalami stres atau kewalahan di pagi hari. Lalu di poin ketiga, rutinitas itu bisa menjaga mood jadi lebih baik. Bayangkan ya, emosi yang terasa ketika tenggelam dalam begitu banyak urusan, tugas dan pekerjaan. Tentu tuh bikin merasa kewalahan kan, stres, sedih, sampai tuh kayak rasanya frustasi. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi dan berulang, wajar jika muncul rasa tidak berdaya dari diri kita sendiri. Hilangnya rasa damai dan percaya diri ini perlahan akan berdampak pada mood hingga kesehatan fisik loh. Nah, di sisi lain, memiliki kejelasan akan apa yang perlu dilakukan atau rutinitas dalam satu hari dapat menata hati, pikiran, dan tentu saja mood yang lebih baik. Nah, selanjutnya rutinitas ini juga bisa menjaga relasi dengan orang lain. Tanpa kita sadari, ketika seseorang tengah dikejar deadline pekerjaan gitu ya, dan merasa stres dengan berbagai hal yang belum selesai, ada kemungkinan berperilaku buruk ya ke orang lain, itu pasti. Nah, mungkin menjadi mudah tersinggung, sensitif, marah, atau berkata kasar. Bahkan nih, bisa aja kondisi pikiran kusut membuat seseorang memilih untuk menutup diri dari orang-orang terdekat. Nah, konsekuensinya, orang lain tidak akan merasa nyaman berada di dekatnya dan mengancam keharmonisan hubungan. Di poin kelima, rutinitas ini bisa membuat pikiran kita lebih fokus. Kalau selama ini kebiasaan multitasking cenderung diagung-agungkan, saatnya melihat dari sudut pandang yang berbeda.
Monotasking justru jauh lebih baik karena membuat pikiran lebih fokus sehingga hasil akhir dari pekerjaan atau tugas apapun lebih baik dan resikonya itu sangat kurang. Jadi low risk, bisa dibilang seperti itu. Di poin ke-6, rutinitas ternyata bisa membantu kita untuk mengelola waktu loh teman-teman. Nah, kemampuan yang sejatinya mutlak dimiliki seseorang, namun sayangnya tidak mudah mewujudkannya adalah pengelolaan waktu. Padahal, time management dengan membuat rutinitas sangatlah baik ternyata. Nah, ketika waktu dikelola dengan baik, akan tersisa ruang untuk melakukan hal di luar prioritas seperti menjalankan hobi atau menambah skill. Nah, di poin ke-7, ternyata rutinitas ini bisa membangun self-efficiency. Bukan sekedar kepercayaan diri, memiliki rutinitas yang terkendali juga akan membangun self-efficiency seseorang. Ini adalah istilah untuk kepercayaan seseorang dalam menuntaskan suatu hal dengan sukses. Ketika dikaitkan dengan rutinitas, alasannya karena kondisi produktif, pengelolaan waktu efektif, dan hal lainnya yang berjalan selaras akan membuat efikasi diri meningkat. Nah, di poin ke-8, ternyata rutinitas ini bisa membuat kita merasa damai. Stres bisa menimbulkan banyak masalah yang bukan hanya secara fisik, emosional, dan bahkan merembet ke hal-hal lainnya. Jangan heran kalau ketika berada di titik terendah, seseorang itu lebih sulit berpikir optimis. Akan lebih sering berbicara negatif ketimbang positif self-talk. Nah, di sisi lain, memiliki rutinitas yang konsisten bisa memberikan ruang bagi pikiran untuk benar-benar utuh menjalani hari. Setelah menjalani hari dengan produktif, akan muncul perasaan nyaman di malam hari sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas tidur. Pola yang benar adalah ketika kita yang mengatur jadwal, bukan sebaliknya. Ada rutinitas membantu mewujudkan hal ini. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang perlu dituntaskan sekaligus mengelola waktu dengan baik. Nih, ada notes sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman masih baru memulai, coba buat rutinitas sederhana di pagi hari yang bermanfaat deh. Gak perlu lama-lama sih, kayak buat aktivitas dengan rentang waktu sekitar 30 menit aja lah. Nah, bisa untuk berkebun, melakukan yoga, berjalan pagi, atau mendengarkan musik dan bahkan dimulai hari kita dengan zikir pagi dan petang. Bukan hanya untuk kesehatan pikiran kita sih itu, hal ini nih juga akan berdampak positif bagi kondisi fisik. So, ayo kita mulai dari hal terkecil yang bisa membuat rutinitas kita bakal ngebantu kita untuk melewati satu hari full yang akhirnya di malam hari kita akan merasa lebih nyaman karena kita bisa melewati hari kita dengan baik. Selanjutnya, ternyata rutinitas itu sangat penting ya teman-teman. Selain bisa membuat kita lebih percaya diri dan lebih siap untuk menjalani hari, rutinitas ini juga akan membuat suatu circle atau habit baik yang akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu untuk memulai kebiasaan baru, yaitu memiliki rutinitas yang baik. Tasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.